Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Ayyuhal walad, ba'dal yawm la tas'alni ma ashkala alaika illa bilisanil janan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Waqbal nasihatal Khadir alaihi salam, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra wa la tasta'jil hatta tablugha awanah yukshaf laka wa urita sa'urikum ayati fala tasta'jilun fala tas'al qablal waqti wa tayaqqan annaka la tasilu illa bisairi awalam yasiru fil ardi fayanduru. Ayyuhal walad, wahai seorang anak, ba'dal yawm, setelah hari ini, la tas'alni, jangan engkau bertanya kepadaku, ma'ashkal alaika, yang kamu bingungi, illa bilisanil janan, kecuali dengan lisan al janan, perbuatan. Walau annahum sabaru, dan jikalau mereka mau bersabar, hatta takhruja ilaihim, sehingga keluar kepada mereka, lakana khairal lahum, itu lebih baik untuk mereka. Sebagaimana di pertemuan kemarin, beliau Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada muridnya yang bertanya, tidak semua pertanyaanmu itu membutuhkan jawaban. Karena beberapa hal terkadang tidak dijawab bukan berarti yang bertanya nggak kepingin tahu atau tidak membutuhkannya, tapi akan tetapi belum waktunya. Sehingga oleh seorang guru nggak perlu dijawabnya sekarang. Atau juga gak perlu ia mendapatkan jawaban dari gurunya, akan tetapi dengan ia menjalankan apa yang seharusnya ia jalankan, dia akan menemukan jawabannya. Dengan itu
seorang murid itu ketika tidak mendapatkan jawaban dari ucapan gurunya, dia bisa mendapatkan jawaban dari perbuatan atau sikap gurunya. Lah bagaimana? Ya jadi murid itu harus perhatian. Jadi murid itu harus pandai melihat apapun dari gurunya. Kalau murid itu belajar hanya lewat penyampaian gurunya, ya kalau gurunya menyampaikan belum tentu semuanya. Bahkan terkadang perbuatan gurunya itu memberikan banyak ilmu daripada yang disampaikan. Para sahabat itu bersama Nabi. Tapi kebersamaan mereka dengan Nabi ada yang gak lama, karena baru masuk Islam setelah beberapa tahun kenabian. Jadi kalau dihitung-hitung belum lama dia bersama Nabi sudah meninggal. Akan tetapi mereka mendapatkan banyak dari Nabi, bukan hanya dari menunggu. Nabi menyampaikan, Nabi mengajarkan tentang ayat, hadis dan yang lain sebagainya. Tapi mereka juga melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi. Dari tingkah laku, tata cara dan yang lain sebagainya. Di situ mereka banyak mengambil ilmu dari Nabi. Nabi duduknya bagaimana? Nabi berdirinya gimana? Kalau makan bagaimana? Itu diperhatikan oleh para sahabat. Yang dikerjakan Nabi ditiru. Kalau Nabi tidak melarang, mereka lanjut. Kalau Nabi melarang, mereka berhenti. Tapi banyak yang ditiru oleh mereka dari Nabi, tidak ada yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka beranggapan apa yang dikerjakan Nabi ini pasti mengandung kebaikan untuk kehidupan dunianya, juga memberikan kemuliaan, keistimewaan untuk kehidupan akhiratnya. Karena itu diperhatikan. Tidak semua ilmu itu disampaikan dengan penyampaian. Karena penyampaian itu kan ngelihat momen. Yang dibutuhkan apa? Nah, selama ini kan orang duduk belajar dari A sampai Z itu jarang. Yang ada kan hanya momen-momen. Apalagi di kampung-kampung, di daerah-daerah kita. Mungkin waliman, itu terkadang mengenai walimah nggak ada hubungannya dengan walimanya, ceramah yang lain, sehingga orang bodoh tentang walimah, nggak ngerti tentang walimah. Buktinya banyak. Besok akad nikah, sekarang walimatul urus. Akad nikahnya baru besok, sekarang buat walimatul urus. Nggak sedikit. Kenapa? Ini karena kebodohan. Karena nggak ngerti. Yang diundang menyampaikan yang lain. Atau yang diundang nggak tahu. Kalau baru akad besok, nggak tanya dia. Nggak tanya kalau akadnya besok. Sehingga apa? Ketidaktahuan ini akan berlanjut. Anaknya nanti kalau mantu, aku biar dulu 25 yang bapak meniakat saiki walimah. Dianggap bapaknya gak salah. Ini cucunya juga gitu nanti terus menerus seperti itu. Makanya terkadang butuh ditanya,
mereka butuh tanya. Tapi kalau murid nggak perlu bertanya kepada guru terkadang. Nggak perlu bertanya. Karena apa? Ada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu lewat perbuatannya. Lah butuh dari kita sebagai murid memerhatikan guru, perhatikan guru. Karena itu murid itu akan hilang keberkahan ilmunya atau kemanfaatan ilmunya kalau apa? Memandang gurunya itu sebagai seseorang biasa. Hilang dia. Gak dapat keberkahannya. Karena itu para sahabat itu melihat Nabi adalah Nabi. Melihat Nabi itu adalah Rasul. Bukan melihat Nabi atau melihat Nabi Muhammad bin Abdullah itu Muhammad bin Abdullah, bukan. Tapi mereka melihat Muhammad bin Abdullah adalah Nabi dan Rasulnya Allah. Sehingga gerak-geriknya itu diambil sama mereka. Diambil sama mereka. Nah kalau kita melihat biasa, ya gak akan ada yang kita ambil dari gerak-geriknya atau caranya dan lain-lain sebagainya, itu aja. Karena itu di sini Imamul Ghazali mengingatkan, la tas'alni illa bilisanil janan. Sudah, jangan kamu bertanya kepadaku setelah hari ini. Itu masih cukup 1 orang, ditempati cuma 3 orang. Selalu nunggu dikasih tahu. Yang sudah sering ikut itu harus ngerti. Lah jangan kamu selalu bertanya. Setelah hari ini jangan kamu selalu bertanya, apalagi memaksa. Tungguhlah jawabannya lewat perbuatan atau sikap dari guru. Dengan itulah Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Walau annahum sabaru, dan jikalau mereka mau bersabar, hatta takhruja ilaihim, sehingga keluar kepada mereka, keluar ke mereka artinya sesuatu yang ingin dia ketahui. Kalau dia menunggu, dia akan menemukan jawabannya. Karena itu menceritakan tentang orang-orang yang memanggil Rasulullah dari belakang. Karena dianggap oleh Allah mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya mereka yang memanggil-manggilmu dari belakang kamarmu atau tempat tinggalmu, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan daripada mereka la ya'qilun, tidak berakal. Karena itu diceritakan gini, ada setiap perempuan atau setiap istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kamar atau tempat tinggal. Mereka ini terburu-buru
menginginkan Nabi keluar ke mereka atau datang ke mereka. Lalu mereka memanggil-manggil, ya Muhammad ukhruj ilaina, wahai Muhammad datanglah kepada kami, keluarlah ke kami. Lah mereka melakukan seperti itu sampai membangunkan Nabi dari tidurnya. Setelah Nabi bangun, datang ke mereka. Dan mereka berkata, ya Muhammad fadina iyalana. Wahai Muhammad, bantulah, tolonglah kami tentang keluarga kami dan yang lain sebagainya. Hanya turun Jibril. Jibril turun menyampaikan kepada Nabi Muhammad, innallaha ya'muruka an taj'ala bainaka wa bainahum rajulan. Allah memerintahkan kamu menjadikan seseorang di antara kamu dan mereka. Wakil, ajudan, asisten. Diperintahkan oleh Allah. Kata Rasulullah nggak menginginkan itu. Katanya Rasulullah, apakah kalian ridho? Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang itu, apakah kalian mau antara aku dan kalian ini ada seseorang yang dapat menghubungkan kalian dengan aku? Jadi kalian nggak langsung bisa ketemu aku, tapi lewat orang tersebut. Mau nggak kalian seperti itu? Dan dia bersama-sama kalian, berada di dalam agama kalian, artinya bukan berbeda dengan kalian. Hanya mereka ridho tentang hal tersebut. Artinya apa? Akhirnya mereka punya jarak dengan Nabi, nggak bisa langsung kepada Nabi, tapi lewat yang lainnya. Nah itu kan kalau masalah sangat sensitif, akhirnya apa? Bukan hanya Nabi yang mengetahui, tapi ada orang lain yang mengetahuinya. Kalau Nabi yang mengetahui sangat aman, tapi kalau orang lain bisa jadi. Nah ini menunjukkan apa? Karena kesalahan mereka, sehingga Allah menurunkan ayat. Menurunkan ayat apa? Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Jika mereka mau bersabar menunggu Nabi sehingga Nabi keluar datang kepada mereka, lakana khairul lahum, dan itu sangat baik, sangat bagus untuk mereka. Nah seperti itu pula kita seorang murid. Kita seorang murid, ketika ada sesuatu, terkadang kita jangan langsung menanyakan atau memaksa guru untuk menjawab pertanyaan. Sabar aja. Mungkin ada waktunya kita akan mendapatkan pertanyaan kita ini dijawab, baik itu mungkin di pelajaran ataupun di dalam dengan perbuatan. Nah itu yang diperintahkan. Lalu waqbal nasihat al-Khadir. Jadi intinya jawabannya, bila kita mau menunggu itu lebih baik daripada kita memaksa untuk mendapatkan jawaban saat itu. Lalu waqbal nasihat al-Khadir, terimalah nasihatnya Khidir alaihi salam. Khidir itu diceritakan Nabi Musa ketika ingin ikut, fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Nabi Musa pernah pada suatu hari merasa paling hebat di muka bumi.
Lalu Allah mengatakan kepadanya, ada yang lebih hebat dari kamu. Nah, karena itu Nabi Musa ingin menimba ilmu dari Khidir. Ketemu Khidir, Khidir ngasih syarat. Fa ini taba'tani, kalau kamu mau ikut aku, fala tas'ani an syai'in hatta uhditsa laka minhu. Jangan tanya kepadaku sesuatu apapun hatta uhditsa laka minhu dzikra. Sampai aku ceritakan, aku kabarkan kepada kamu tentang itu dengan keterangan. Tapi sampai aku ngomong sendiri, jangan tanya. Nah, itu nasihatnya Khidir. Lah kita perlu menerimanya. Ada sesuatu yang kita lihat, ada sesuatu yang kita perhatikan dari sosok guru atau selainnya, itu jangan kita terburu tanya sampai kamu disampaikan kenapa melakukan ini, kenapa. Lah terkadang kita ini sudah buruk sangka duluan. Jangan melakukan ini. Dilarang kita melakukan ini, nggak dikasih tahu alasannya. Kita punya daya untuk berpikir ini nggak sangat panjang. Beda dengan guru. Kenapa saya dilarang? Ini lo baik, ini lo bagus, ini lo ini lo ini. Daya pikir kita beda dengan daya pikirnya guru. Seperti anak kepada orang tua. Anak terkadang dilarang orang tuanya, gini tok dulu dilarang. Masa gini tok nggak boleh. Anak berpikiran seperti itu. Tapi orang tua berpikiran panjang. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok dilarang? Oh, efeknya nanti seperti ini, nanti seperti itu, dan yang lain sebagainya. Kasih contoh. Orang tua ketika memiliki anak kecil nggak mikir panjang. Akhirnya apa? Dia seneng memberikan mainan kepada anaknya. Kalau itu laki dibelikan motor-motoran, mobil-mobilan, dan yang lain sebagainya. Kalau perempuan dibelikan boneka, ini rusak atau belum rusak, ditambah lagi ada mainan kepingin dibelikan lagi, dan yang lain sebagainya. Dia nggak berpikir, dipikirnya dia anaknya seneng, nggak mikir panjang. Nah, tapi kalau di mata ulama seperti Imam Al-Ghazali, itu resiko besar ke depannya. Kalau orang tua memanjakan anak dengan mainan di masa kecilnya, itu resiko besar di kedepannya, karena anak akan mengejar apa yang sering ia dapatkan. Anak sekarang senengannya apa? Ngaji, enggak, tulen. Senengannya apa? Main. Kenapa? Loh, orang tuanya seneng ngasih mainan kok waktu kecil. Kedepannya itu yang dia dapatkan. Coba lihat yang lainnya, orang-orang yang cerdas tuh membiasakan anaknya apa? Bangun malam. Membiasakan anaknya apa? Melihat dari orang tuanya membaca Al-Quran, berzikir. Anaknya seneng seperti bapaknya, ngaji, sholat, seneng. Dan sekarang enggak. Anaknya seneng apa? Main game, main ini, main itu, ya, keluyuran sana, keluyuran sini. Loh, itu resiko. Makanya seorang guru itu terkadang melarang murid, muridnya nggak perlu berburuk sangka kepada gurunya. Apalagi muridnya sudah mulai paham, mulai mengerti, mulai bisa menyampaikan ilmunya, kemudian dilarang sama gurunya, dianggap takut kesaingan mungkin gurunya. Loh, keliru. Lah kalau gurunya takut kesaingan, lapo ngajari? Lapo mengajarkan kepada muridnya? Nggak ada, namanya guru takut kesaing murid itu nggak ada, kecuali guru goblok. Kan gitu ya. Lah kalau dia takut kesaingan, ya berarti lapo ngajar? Jadi apa itu wis? Nggak usah ngajar. Lah dia mengajar bukan berarti dia ingin takut disaingi. Dia mau mengajar itu, tapi murid terkadang diingatkan gunanya ada sesuatu yang mungkin muridnya belum tahu. Tapi murid gak perlu bersangka.
ketika gurunya melarang, tunggu aja. Tunggu. Sabar. Seperti yang dikatakan Khidir kepada Nabi Musa. Falatas alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu. Jangan tanya wis. Apa yang aku perbuat jangan tanya. Yang dilakukan Khidir ini membuat penasaran. Dan dilihat dari kasat mata ini diantaranya kurang baik. Perahu yang bagus dirusak. Anak kecil yang masih lucu-lucunya dibunuh. Lah kalau dilihat kan nggak masuk akal ini. Dan Nabi Musa nggak tahan ngelihat seperti itu. Loh. Iki perahu api lapo dirusak. Ini perahu bagus, kenapa dihancurkan? Kenapa dilobangi dan semisalnya? Loh ini anak, kenapa kamu bunuh kan nggak boleh? Setiap perbuatan sudah dilarang jangan bertanya kecuali sudah aku jelaskan. Ini keburu bertanya. Rumah mau roboh, orangnya di daerah itu tidak ada yang menghormati, tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang menjamu. Khidir nggak ngurus, rumahnya diperbagus, diperbaiki supaya nggak roboh. Nabi Musa, loh kenapa ini orang tidak ada yang menghormati, tidak ada yang memuliakan dan yang lain sebagainya. Nah ini apa? Sudah dikasih tahu sebelum mengikuti jangan bertanya sampai aku jelaskan. Ini setiap perempuan tanya. Setiap itu langsung diingatkan. Nah, aku sudah larang kamu untuk bertanya. Kenapa kamu bertanya? Ya maaf, aku nggak mampu menahan kesabaranku. Atau gampangannya sangat penasaran aku. Kenapa? Kedua kali diingatkan. Oh ya maaf. Ketiga kalinya nggak ada maaf sudah. Nah, langsung ditegaskan oleh Khidir. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini sudah perpisahan antara kamu dan aku. Nah, di situ baru dijelaskan. Anak kecil yang aku bunuh karena seperti ini. Kapal yang aku rusak karena ini. Rumah yang aku perbaiki. Itu dijelaskan semuanya. Nah, artinya apa? Kita ini kalau melihat sesuatu dari guru kita atau yang lainnya, jangan terburu tanya, sabar sampai kita mendapatkan penjelasannya. Jangan suudzon duluan. Suudzon duluan sudah, buruk sangka duluan yang dikedepankan. Oh, katanya ini wong iki. Oh, lo salah. Sabar sampai kamu mendapatkan penjelasannya. Hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kenapa? Ya, karena sesuatu yang kita ketahui di awal itu bisa jadi membuat kita buruk sangka atau merendahkannya. Kalau itu kita ketahui di pertama, karena kita belum matang, belum punya modal besar untuk memahami, sehingga kita apa? Sudah menganggapnya orang tersebut orang yang nggak baik. Tapi kalau kita pahami di akhir, pemahaman kita itu sudah matang. Pengetahuan kita sudah banyak, sehingga apa yang kita pahami bisa kita dapatkan dengan hasil yang bagus. Karena itu dilarang langsung tanya kecuali sudah dikasih tahu. Atau terkadang sabar menunggu, dia akan mengetahui hakikatnya dan akan nampak indah baginya. Nah, karena itu terburu-buru dalam menjawab tidak ada masalahnya di dalamnya, bahkan juga bisa menimbulkan prasangka atau keyakinan yang buruk dari orang yang bertanya kepada yang ditanya. Wala tastajil hatta tablugha awanah. Jangan kamu terburu-buru hatta tablugha awanah, sampai pada waktunya. Jadi jangan terburu-buru mendapatkan apa yang kamu inginkan dari yang kamu lihat atau yang kamu dengar, hatta tablugha awanah, sampai pada waktunya. Jadi tunggu sampai pada waktunya. Jangan terburu-buru sekarang, enggak, jangan terburu-buru.
Tunggu sampai pada waktunya. Wa yankashif laka wa urita. Akan terbuka untuk kamu dan kamu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau kita nggak terburu-buru sampai pada waktunya kita mendapatkannya, nah di situ akan terbuka permasalahan yang kita ingin tahu, kita akan mendapatkan jawabannya. Tapi kalau kita terburu-buru, susah bagi kita, sulit bagi kita untuk memahaminya. Bahkan mungkin yang kita pahami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, karena itu dikatakan oleh para fuqaha, man istajala syai'a qabla awani uqiba bihirmani. Orang yang terburu-buru ya, atas sesuatu sebelum waktunya, dia tidak akan mendapatkan yang dia inginkan dari sesuatu tersebut. Menginginkan jawaban yang benar, tapi kalau dia terburu-buru, dia tidak akan mendapatkan jawaban yang benar. Gambaran yang paling mudah gini, kepingin tahu ini boleh apa enggak, akhirnya tanya kepada setiap orang, yang orang itu mungkin belum mengerti, karena dia terburu-buru ingin melakukan, mendapatkan jawaban tidak sesuai yang diinginkan. Kenapa? Dia ingin menjawabkan jawaban yang benar, tapi akhirnya mendapatkan jawaban yang salah. Nah, kalau dia pekerjaan yang dia ingin tanyakan tadi itu menghasilkan hasil yang besar, kemudian dia tanya kepada orang yang tepat, kira-kira jawabannya nggak benar, ini tuh nggak boleh, itu haram, ditinggalkan apa berat meninggalkannya? Berat, hasilnya gede, hasilnya besar, berat bagi dia untuk meninggalkannya. Kenapa? Lah itu terburu-buru atas sesuatu sehingga dia dijauhkan oleh Allah dari yang diinginkan. Karena terburu-buru itu jelek, buruk. Dan orang-orang yang terburu-buru tidak akan mendapatkan sesuai dari apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita tidak terburu-buru, menunggu sampai pada waktunya, di situ akan terbuka dan Allah akan tunjukkan. Sebagaimana Allah berfirman, saurikum ayati fala tastajilun. Akan aku tunjukkan kepada kalian ayati, kebesaranku atau tanda-tanda kebesaranku, fala tastajilun, janganlah kalian terburu-buru. Itu Allah ceritakan kepada para nabi. Saurikum ayati fala tastajilun. Tapi itulah wataknya manusia. Manusia itu senengnya yang kesusu, yang terburu-buru. Khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu min ajal. Fala tas'alni qablal waqti wa tayaqqan annaka la tasilu ila dzalikal waqt illa bisair. Jangan kamu tanya kepadaku sebelum waktunya. Jadi pertanyaan yang sebelum waktunya jangan kamu tanyakan. Itu seperti apa? Kalau kita belajar tentang apa, pertanyaannya tentang yang nanti. Pertanyaannya ini pelajarannya tentang yang sekarang, ditanyakan tentang yang nanti. Nah ini salah. Pertanyaan tentang nanti ya tanya tentang nanti. Masih kelas 2 SD tanya tentang nikah misalnya. Lah apa kon takon saiki engko. Tanya nanti, tanya sekarang. Iya kok labi, nek mati sih. Kan gitu. Nah. Tanya tentang haji. Wis daftar? Durung. Lah apa takut tekan haji kon. Kok elek kon kate haji baru takok. Belum tanya tentang belum nabung atau belum daftar tanya tentang haji. Nah itu tidak perlu. Tanyakan yang sekarang, untuk kamu sekarang. Yang untuk akan datang tanyakan untuk akan datang. Fal tas'alni qablal waqti wa tayaqqan, dan yakinilah annaka la tasilu ila dzalik, kamu tidak akan mendapatkan atau sampai kepada yang kamu inginkan di pada waktu itu illa bisair, kecuali dengan mencari dan berusaha. Nah, kalau kita diem tok ya nggak bisa dapat. Diem tidak bertanya atau diem tidak bergerak, tidak keluar
tidak menghadiri, ya nggak mungkin mendapatkan. Kita perlu apa? Perlu mencari. Ya. Jadi kita nggak akan mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan kecuali dengan mencarinya. Ya. Dengan mencarinya. Sebagaimana Allah berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Jadi kalau kita mau mengetahui atau melihat sesuatu, ya mau nggak mau apa? Kita keluar atau pergi, baru kita melihatnya. Kalau enggak, ya enggak. Mau lihat daerah A, entah itu pemandangannya, entah itu lokasi untuk dibelinya dan lain sebagainya, tapi enggak keluar. Enggak bisa dia melihat. Kalau mau melihat, kalau mau mengetahui, ya datang ke sana, berangkat. Baru dia bisa mengetahui. Sama dengan kita, mau mendapatkan, cari, keluar, baru kita bisa mendapatkannya. Jadi mendapatkan yang kita inginkan itu dengan mencari dan berusaha. Nah, dari situ kita bisa mendapatkannya. Intinya kita boleh bertanya kalau memang itu kita perlukan sekarang, atau terkadang sesuatu pertanyaan itu kita nggak perlu menuntut segera mendapatkan jawabannya. Mungkin bakal akan diberitahukan atau diberikan jawabannya lewat perbuatan dan sikap. Sehingga menjadi seorang murid harus jeli, harus peka, harus perhatian, melihat segalanya dari dunia. Karena tidak semua ilmu itu disampaikan dengan lisan. Ya, tidak semua ilmu disampaikan dengan lisan, tapi ada beberapa ilmu yang disampaikan dengan perbuatan. Tapi tergantung yang melihat dan memerhatikan. Nah, Rasulullah tidak memakan binatang yang disembelih di depannya, yang para sahabat memakannya. Rasulullah nggak menyampaikan, tapi sahabat tahu kalau ini halal dan Nabi tidak menyenanginya. Tahu kalau ini halal boleh, tapi tidak memakannya. Disampaikan sahabat. Tapi dari mana sahabat tahu? Dari sikap Nabi. Nah, seperti itu pula. Terkadang kita bisa mendapatkan ilmu dari sikap guru kita, dari perbuatan guru kita, kita mendapatkannya. Karena apa? Ada sesuatu yang nggak disampaikan. Mungkin nggak perlu disampaikan, tapi tergantung dari muridnya, kejelian mereka, kepekaan mereka kepada sikap atau perbuatan guru, sebagaimana para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu mudah-mudahan kita dijadikan murid-murid yang jeli, ya, peka terhadap apa yang dilakukan guru kita, apa yang disampaikan guru kita, apa yang dikerjakan dan oleh guru kita, dan mudah-mudahan kita termasuk murid-murid yang dicintainya, diridhoinya, dan mudah-mudahan ilmu kita bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله
إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من كم إحسان. لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا واتعالى لك الحمد لما قاد نستغفرك ونعوذ بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجهدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله وصحبه عداد تخصيص هبه والحمد للإله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.